Sekarang kita mau memahami makna-makna Quran. Kita ingin menyelami makna Al-Quranul Karim. Dan makna Quran ini juga berlapis-lapis ya. Makanya tadi kenapa bacaan kita itu bertingkat-tingkat, karena makna Quran juga bertingkat-tingkat. Makna yang pertama disebut al-ibarah. Kita mengambil ibarah, mengambil ibrah, mengambil faidah, mengambil pesan makna. Jadi kita memahami. Jadi ini step pertama nih. Jadi setelah kita membaca hurufnya, lalu kita mau mengkaji tafsir, step pertama adalah memahami maknanya melalui ibarah. Jadi ibarah itu proses memahami. Nah, ada yang lebih dalam lagi namanya isyarah. Isyarah itu menangkap atau menangkap kesan karena ada penghayatan. Ini kadang-kadang Bapak Ibu yang membuat orang kenapa baca Quran itu bisa menangis ya, seperti yang kita bahas tadi ya. Kalau tadi ya Iqra ketiga lah. Nah, nanti yang berikutnya yaitu makna Al-Quran yang lebih halus lagi, dan itu hanya bisa dipahami oleh kalbu manusia, namanya lataif. Lataif itu dari kata latifah. Latifah artinya apa ya, sesuatu yang bersifat halus, itu latifah. Makanya jamaknya lataif. Lataif itu makna halusnya Al-Quranul Karim yang hanya bisa dirasakan oleh kalbu. Kalau isyarah bisa dirasakan oleh jiwa manusia. Dan ada satu lagi namanya haqa'iq. Haqa'iq inilah ya hakikat lah, intinya Quran, lubabul Quran. Maka di Quran itu ada disebut ulul albab. Ulul albab, orang-orang yang sampai kepada lub. Lub itu inti ya, ruh. Dan ini hanya bisa dirasakan oleh ruh. Jadi di sini ada 4 organ manusia Bapak Ibu ya. Ada 4 organ manusia yang bekerja sama ya. Pertama ada namanya akal, kedua jiwa, 3 kolbu, 4 ruh. Ruh ini bukan nyawa ya. Yang selama ini kita pahami kan ruh artinya nyawa. Ruh itu kalau di kitab-kitab tafsir Bapak Ibu, ruh itu wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah, aku tiupkan ruhku ke dalam manusia itu. Itu ruh bukan yang membuat kita bisa gerak, bisa hidup, bukan. Ruh itu adalah organ manusia yang membuat dia bisa mengenal Tuhan. Karena hewan itu punya nyawa tapi nggak punya ruh. Jadi ruh itulah yang membuat manusia itu sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengenal Allah. Itu ruh, organ yang paling dalam. Nah, di sana di luarnya ada kalbu. Jadi ruh itu dibungkus oleh kalbu. Kemudian kalbu ini dikelilingi juga oleh jiwa. Jiwa ini bisa bercampur atau bisa bermakna juga nafas. Nafas itu apa ya? Hawa nafsu ya di sini. Jadi di dalam diri kita ada kalbu, ada hawa nafsu, dan ada akal. Nah, ini semua harus dipadukan Bapak Ibu kalau ingin memahami Quran. Kalau kita hanya pakai akal, berarti kita memahami pesan Quran, pesan lahirnya saja. Tapi itu nggak apa-apa ya, namanya mau mengenal ya, nggak apa-apa di luarnya lagi. Tapi itu bukan satu-satunya, masih ada lagi lapisan dalamnya Quran yang bisa dirasakan oleh jiwa, ada lagi yang bisa dirasakan oleh kalbu, dan ada yang bisa dirasakan oleh